Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PPI. Kali ini bersama saya dalam acara Tausiah Ramadan. Selaku penceramah, saya akan membawakan ceramah berjudul Pemuda di Era Globalisasi. Kawan-kawan yang berbahagia, pemuda adalah sosok yang sangat vital di era globalisasi, di mana dalam tradisi estafet kepemimpinan, pemuda tidak boleh meremehkan dalam bekerja ataupun belajar yang ekstra. Pemuda juga mempunyai salah satu fungsi sebagai agent of change dan tombak peradaban. Di era ini banyak sekali remaja-remaja yang jatuh dalam lubang keterpurukan, lubang keburukan. Mereka menghabiskan waktunya berfoya-foya dalam kegiatan yang sia-sia. Bahkan tidak sedikit yang masuk penjara karena perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda setidaknya mempunyai rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, kemudian bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, juga agama. Kawan-kawan yang berbahagia, di dalam sejarah Islam, kita mengenal banyak pemuda-pemuda yang sangat berjasa dalam peradaban. Kita bisa melihat Usamah di usianya yang sangat-sangat belia sudah memimpin sebuah pasukan. Kita juga bisa mengetahui Muhammad Al-Fatih, Sultan dari Kerajaan Uthmaniyah Ottoman yang memimpin kerajaan di usia 12 tahun. Ingatkah Anda ketika ia menulis surat kepada ayahnya, Sultan Murad II? Wahai ayah, jika Anda bukan sultan, maka biarkan aku yang memimpin negara. Dan jika aku yang memimpin negara, aku memerintahkan ayah untuk memerangi para penjajah. Lihatlah bagaimana Sultan Fatih memberikan perintah kepada orang yang sangat berjasa dalam hidupnya, ayahnya, tanpa ada keraguan untuk kedamaian negara pada saat itu. Ia mempunyai visi, ia mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh pemuda pada zaman itu, yaitu sebuah keberanian dalam memecahkan masalah. Kita juga bisa melihat di era sekarang pemuda-pemuda Islam yang bisa dijadikan contoh. Seperti Muhammad Salah, pemain sepak bola kelahiran Mesir. Di usia yang masih muda, ia bisa menurunkan angka rasisme terhadap Islam di Inggris begitu signifikan. Kita juga bisa melihat di sisi teknologi, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan muslim muda yang menemukan pembaharuan-pembaharuan dalam teknologi. Ini adalah pemuda-pemuda yang bisa kita jadikan contoh untuk kedepannya. Pemuda yang memiliki semangat dakwah, semangat mau merubah, semangat untuk kemajuan bersama. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda tidak harus merasa berkecil hati jika tidak memiliki satu kemampuan yang dimiliki orang lain. Kita harus menemukan kemampuan kita sendiri, karena setiap manusia pada dasarnya mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kawan-kawan PPI yang berbahagia, mengapa pemuda begitu vital dalam peradaban? Sekali lagi, hal penting yang perlu kita ketahui adalah dalam memecahkan suatu perkara, pemuda mempunyai idealisme dan moral yang dijunjungnya. Terlepas dari berbagai kasus, kita melihat begitu ada masalah, pemudalah pertama yang akan menyelesaikannya. Berbagai cara mereka lakukan. Ada yang dengan cara diplomasi, juga dengan cara langsung demonstrasi. Banyak sekali kita melihat para influencer milenial kekinian yang mempunyai pengaruh besar, juga pengikut yang banyak yang menjadikannya dia sebagai tokoh yang dikagumi. Bukan hanya dalam agama saja, tetapi dalam sosial, juga budaya. Oleh karena itu, salah satu kemajuan teknologi ini di era globalisasi ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai
salah satu sarana dalam berdakwah, juga salah satu alat untuk memajukan kepentingan bangsa. Kawan-kawan PPI yang berbahagia, terakhir saya akan menceritakan sebuah kisah inspiratif bagi kita semua tentang keteguhan seorang pemuda. Seorang pemuda diwasiatkan oleh ibunya untuk selalu jujur dan juga memegang teguh prinsipnya itu. Di dalam perjalanan, dia dirampok oleh sekelompok perampok yang sangat ganas. Hingga suatu ketika, dia didatangkan kepada pemimpin perampok itu. Kemudian ditanya, "Hai pemuda, apakah kamu punya harta?" Apa yang dijawab oleh pemuda ini? Pemuda ini menjawab, "Saya mempunyai beberapa keping uang di dalam saku baju saya." Lihatlah, dalam kondisi ini seharusnya ia berkata bohong saja. Itu merupakan keringanan yang diberikan agama. Boleh-boleh saja, tetapi ia memegang keteguhan yang diberikan ibunya hingga ia berkata demikian. Lalu si perampok ini berkata, "Wahai pemuda, mengapa engkau berkata jujur padahal bisa saja engkau berbohong kepada kami agar engkau selamat?" Pemuda itu berkata, "Aku menjaga wasiat dan nasihat ibuku bahwa aku harus berkata jujur dan memegang prinsip ini dimanapun aku berada." Akhirnya perampok ini sadar dan kemudian ia berguru kepada pemuda ini suatu kelak. Pemuda ini dikenal sebagai ulama yang sangat masyhur di dunia. Beliau adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Kawan-kawan PPI yang berbahagia, lihatlah ketika pemuda mempunyai satu sifat unggul dalam dirinya yang ia jaga dimanapun ia berada, ia akan menjadi role model, akan menjadi contoh, akan menjadi teladan bagi umat di sekitarnya. Demikian, semoga ini bisa menginspirasi kita semua bahwa untuk menjadi pemuda yang berbakat, pemuda yang bisa diandalkan di era globalisasi ini, tidak perlu mempunyai bermacam-macam bakat atau bermacam-macam keterampilan. Cukup satu atau dua yang kemudian kita asah dengan sering, kuat, sehingga menjadikan kemampuan itu sebagai kebanggaan kita dalam berjuang menegakkan kalimat Allah dimanapun kita berada. Kawan-kawan PPI yang berbahagia, mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk menjadikan kita generasi yang unggul di masa mendatang. Terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube PPI dan follow Instagram. Saya Imas Anjas, KKMI Libya, mengucapkan selamat beraktivitas di dalam bulan suci Ramadan. Semoga kita mendapatkan berkah yang besar di dalamnya.